Perkenalkan, nama saya Nurholis Ibrahim, NIM 1803030175, kelas Sosiologi D, semester 6. Kali ini saya akan mereview buku ketiga tugas mingguan. Bab 1, primer dari metode ilmiah dan relevan komponen. Tujuan utama buku ini adalah membantu para peneliti memahami dan memiliki desain yang sesuai untuk penyelidikan mereka dalam lapangan, lab, atau lingkungan virtual. Kurangnya konseptualisasi yang tepat dari sebuah desain penelitian membuat penerapan desain yang tepat menjadi sulit berdasarkan pertanyaan penelitian atau hipotesis yang dinyatakan. Menerapkan desain yang cacat atau tidak tepat pasti akan menyebabkan hasil yang palsu, tidak berarti atau tidak valid. Sekali lagi, konsep validitas tidak bisa cukup ditekankan saat melakukan penelitian. Validitas mempertahankan banyak aspek, misalnya validitas atau validitas statistik yang berkaitan dengan sifat psikometri, instrumentasi, beroperasi pada kontinum, dan layak mendapat perhatian yang sama di setiap tingkat penelitian. Aspek validitas dibahas nanti di bab ini. Meskipun demikian, pertanyaan penelitian, hipotesis, tujuan adalah langkah utama untuk pemilihan desain penelitian. Tujuan dari desain penelitian adalah untuk memberikan kerangka konseptual yang akan memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu menggunakan prinsip-prinsip penyelidikan ilmiah yang baik. Konsep di balik penelitian desain secara intuitif langsung, tetapi menerapkan desain ini dalam kehidupan nyata, situasi bisa jadi rumit. Yang kedua, metode ilmiah. Semua peneliti yang berusaha merumuskan kesimpulan dari suatu tertentu jalur penyelidikan menggunakan aspek metode ilmiah. Presentasi metode ilmiah dan bagaimana interpretasinya dapat bervariasi dari satu bidang ke bidang lainnya dan metode kualitatif ke metode kuantitatif. Tetapi premis umum tidak diubah. Meskipun ada banyak cara atau jalan untuk mengetahui, seperti sumber dari otoritas atau akal sehat, penerapan metode ilmiah memungkinkan peneliti untuk mengungkapkan temuan yang valid berdasarkan serangkaian langkah sistematis. Dalam ilmu sosial, langkah umumnya meliputi 1. Menyatakan masalah, 2. Rumusan hipotesis, 3. Merancang eksperimen, yang keempat, membuat observasi, yang kelima, menafsirkan data, CD menarik kesimpulan, dan CG menerima atau menolak hipotesis. Semua penelitian dalam metode kuantitatif, dari eksperimen ke non-eksperimental, harus menggunakan langkah-langkah metode ilmiah dalam upaya untuk menghasilkan yang andal dan valid. Baik, yang ketiga, dasar dari metode ilmiah dan komponen relevan. Buku ini berfokus pada konseptualisasi, seleksi, dan penerapan desain penelitian umum di bidang pendidikan dan ilmu sosial dan perilaku. Sekali lagi, meskipun premis umumnya sama, metode ilmiahnya diketahui sedikit berbeda dari setiap bidang penyelidikan dan jenis metode. Teknik yang disajikan di sini mungkin tidak sepenuhnya mengikuti logika yang diperlukan untuk penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, namun konseptualisasi desain penelitian tetap sama. Kami merujuk pembaca ke Jakar and Jacobi untuk review tentang berbagai pendekatan ilmiah yang terkait dengan metode kualitatif, seperti berorientasi pada kemunculan dan penemuan kerangka kerja, variabel independen dan dependen. Secara sederhana, variabel independen adalah variabel yaitu dimanipulasi, yaitu dikendalikan oleh peneliti sebagai alat untuk menguji dampaknya pada variabel dependen, atau dikenal sebagai efek pengobatan. Dalam studi eksperimental klasik adalah pengobatan, program, atau intervensi. Misalnya dalam studi berbasis psikologi dapat menjadi intervensi perilaku kognitif
intervensi dimanipulasi oleh peneliti yang mengontrol frekuensi dan intensitas terapi pada subjek. Di studi farmasi biasanya akan menjadi pil pengobatan, dan dalam pertanian perawatan yang sering dilakukan adalah pupuk. Berkenaan dengan eksperimental penelitian, selalu dimanipulasi berdasarkan prinsip teoritis yang tepat yang menempatkan hubungan antara variabel tak bebas. Paket perangkat lunak statistik misalnya mengacu pada secara berbeda untuk misalnya varians CANOVA di SPSS adalah variabel breakdown dan disebut faktor. Direpresentasikan sebagai level dalam analisis, yaitu kelompok perlakuan adalah tingkat 1 dan kelompok kontrol adalah level 2. Untuk penelitian non-eksperimental yang menggunakan analisis regresi disebut sebagai variabel prediktor. Dalam penelitian itu menerapkan kontrol berupa prosedur statistik terhadap variabel yang tidak bisa dimanipulasi. Infus kadang-kadang disebut sebagai semu atau alternatif variabel independen. Variabel ini biasanya adalah variabel demografis seperti jenis kelamin, etnis, atau status sosial ekonomi. Sebagai pengingat, dalam penelitian non-eksperimental tidak dimanipulasi apakah itu variabel kategorikal seperti warna rambut atau variabel kontinu seperti kecerdasan. Satu-satunya bentuk kontrol yang dipamerkan jenis variabel ini adalah prosedur statistik. Baik, yang keempat, panduan yang diterapkan untuk desain penelitian. Variabel selama pengembangan pertanyaan penelitian, yang pertama adalah penting mendefinisikan secara konseptual, kemudian mendefinisikan secara operasional. Definisi konseptual adalah elemen penting dalam proses penelitian dan melibatkan secara ilmiah mendefinisikan konstruksi sehingga bisa sistematis diukur. Definisi konseptual dianggap sebagai definisi buku teks. Konstruksi harus didefinisikan secara operasional ke memodelkan definisi konseptual. Definisi operasional adalah metode, alat atau teknik yang sebenarnya yang menunjukkan bagaimana konstruksi akan diukur. Perhatian, contoh pertanyaan penelitian berikut. Apa hubungannya antara kecerdasan emosional dan penampilan akademik konvensional? Validitas internal adalah sejauh mana hasil didasarkan pada variabel independen, yaitu perlakuan, sebagai lawan dari variabel asing atau variabel tak terhitung. Secara khusus, validitas internal berkaitan dengan kesimpulan kausal karenanya, alasan mengapa hal ini tidak berlaku untuk penelitian non-eksperimental. Tujuan dari penelitian non-eksperimental adalah untuk mendeskripsikan fenomena atau untuk menjelaskan, memprediksi hubungan antar variabel, bukan untuk menyimpulkan sebab akibat, meskipun ada keadaan ketika sebab dan akibat dapat disimpulkan dari penelitian non-eksperimental. Dan ini akan dibahas nanti di buku ini. Identifikasi setiap penjelasan yang dapat bertanggung jawab atas sesuatu hasil di luar variabel bebas tersebut dianggap sebagai ancaman. Kontrol-kontrol merupakan elemen penting untuk mengamankan validitas penelitian desain dalam metode kuantitatif, yaitu eksperimental, kuasai eksperimental, dan penelitian non-eksperimental. Namun dalam metode kualitatif, perilaku umumnya dipelajari karena terjadi secara alami tanpa memanipulasi atau kontrol. Pengendalian mengacu pada konsep memegang variabel konstan atau secara sistematis memvariasikan kondisi variabel berdasarkan pertimbangan teoritis sebagai cara untuk meminimalkan pengaruh variabel yang tidak diinginkan. Kontrol dapat diterapkan secara aktif dalam kuantitatif metode melalui manipulasi, eliminasi, inklusi, grup atau condition assignment. Manipulasi diterapkan dengan memanipulasi variabel independen. Misalnya, seorang peneliti dapat memanipulasi file intervensi
perilaku dengan menerapkan dan menghapus intervensi secara sistematis atau dengan mengontrol frekuensi dan durasi aplikasi. Oke, baik. Bab 2, antara subjek pendekatan. Pendekatan antara subjek juga dikenal sebagai pendekatan kelompok berganda, memungkinkan peneliti untuk membandingkan efek dua atau lebih kelompok pada satu atau beberapa variabel dependen variabel hasil. Dengan minimal 2 kelompok, peserta masuk setiap kelompok hanya akan dihadapkan pada satu kondisi, tanpa persilangan antar kondisi. Sebuah keuntungan memiliki banyak kelompok adalah memungkinkan untuk A. Acak tugas untuk kondisi yang berbeda. B. Perbandingan perlakuan yang berbeda. Jika desainnya mencakup 2 atau lebih variabel dependen, dapat disebut sebagai pendekatan multivariat, dan ketika desain mencakup satu variabel dependen, itu diklarifikasikan sebagai univariat. Desain present and post-test. Aplikasi umum untuk peneliti eksperimental dan kuasi-eksperimental adalah pendekatan pretest dan post-test antar subjek. Juga dirujuk sebagai analisis desain kovarian, yaitu ukuran pretest digunakan sebagai kovariat dalam analisis karena pretest harus sangat berkorelasi dengan post-test. Kelompok kontrol pretest dan post-test faktor desain adalah salah satu pendekatan antara subjek yang paling umum dengan banyak pendekatan. Bagian 1, metode kuantitatif. Variasi. Satu faktor mewakili satu variabel independen dan kadang-kadang disebut sebagai desain kelompok acak faktor tunggal. Desain dasar ini desain multi kelompok dapat mencakup kelompok kontrol dan dirancang untuk memiliki berbagai ukuran antara dan dalam kelompok. Meskipun ada komponen dengan subjek, penekanannya ada pada varians antar subjek. Itu keuntungan memasukkan tindakan pretest memungkinkan peneliti untuk menguji kesetaraan kelompok dan untuk menyediakan dasar untuk membandingkan efek pengobatan, yaitu komponen dalam subjek desain. Ditetapkan sebagai kovariat untuk menilai varians. Tidak ada aturan pasti yang menentukan jumlah observasi itu harus dibuat berdasarkan variabel dependen. Misalnya pada pretest dasar dan post-test control group DESIC. Observasi dilakukan satu kali sebelumnya perawatan dan sekali setelah perawatan. Namun berdasarkan teori pertimbangan, penyidik dapat mengambil beberapa tindakan perawatan post-test dengan memasukkan komponen rangkaian waktu. Tergantung penelitian logistik, kelompok dapat ditetapkan secara atau dicocokkan lalu secara acak. Terima kasih. Inilah penjelasan dari saya. Sekian.